Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu dan function yang ada di sini. Oke, baik, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama, di sini saya sudah membuat menu ini dan ditugaskan dari kampus. Jadi pertama sini saya menggunakan include IOStream. Include ini IOStream ini berfungsi untuk menyertakan input output seperti cout, cin dan endl. Nah, ini cout nih, cout, endl sama cin. Kemudian di sini saya menggunakan include string. Ini string ini bekerja untuk tipe data yang berupa string. Nah, kemudian di sini ada using namespace std. Ini berfungsi untuk saat kita menulis std tidak berulang-ulang. Contohnya nih guys, teman-teman. Di sini kalau tidak pakai std, maka dia akan error. Nah, kita harus pakai std, kalau tidak akan dia error. Dan di sini saya menggunakan void menu. Nah, void menu ini menu dengan tipe data void, fungsinya akan mengembalikan nilai apapun. Contohnya seperti ini, menu menampilkan bilangan genap, menampilkan angka n. Begini teman-teman, ini tampilannya nih. Nah, kalau cout ini untuk menampilkan teks seperti yang tadi. Kalau cout masukkan pilihan, nanti kita akan menaruh angka di sini yang kita mau pilih. Contohnya begini teman-teman. Misalkan masukkan pilihan, kalian mau pilih yang mana? Contohnya 1. Nah, disuruh masukkan batas, contohnya 10. Nah, itu gitu guys teman-teman. Kemudian saya menggunakan bool is continue. Di sini bool ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama is continue yang akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, di sini ada char a. A ini variabel. Tipe datanya itu karakter. Nah, di sini ada cout. Cout apakah ingin lanjut? Jika lanjut, kalian klik Y. Jika tidak, N. Contohnya begini teman-teman. Contohnya nih 1. Tekan batas 10. Jika kalian ingin lanjut, kalian klik Y. Nah, dia akan lanjut. Gitu teman-teman. While ini berulangan selama nilai A bukan Y atau N, maka dia akan terus mengulang program ini. Jika kalian klik Y atau N, maka dia akan melanjutkan. Terus di sini ada integer J sama dengan A. Maksudnya gini teman, kenapa saya menggunakan operator ternary? Nah, di sini ternary itu menentukan nilai dan variabel J. Jika A sama dengan Y, maka nilainya 1. Jika A sama dengan N, maka nilainya adalah 2. Jika keduanya tidak ada, maka nilainya adalah 3. Dari sini ada switch dalam kurung J. Switch ini akan memeriksa nilai J. Nah, di sini ada case 1. Jika J bernilai 1, maka dia akan mengembalikan true, yang berarti pengguna akan melanjutkan. Case 2, jika nilainya 2. Case 2, jika J bernilai 2, maka dia akan mengambilkan nilai false, yang berarti pengguna tidak ingin melanjutkan. Break ini berfungsi untuk menghentikan eksekusi dalam switch. Default ini jika J nya bernilai 3, artinya inputannya salah. Nah, sistem challenge ini berfungsi untuk membersihkan layar. Cout ini menampilkan input salah, silakan masukkan Y atau N. Cout ini berfungsi untuk menampilkan teks ini.
Ini teman-teman contohnya nih teman-teman. Jika kalian masukkan huruf, nah di sini cout itu berfungsi menampilkan salah, silakan masukkan y atau n. Maksudnya jika kalian salah, kalian harus masukkan y atau n. Itu teman-teman. Di break ini berfungsi tadi untuk menghentikan eksekusi dalam switch. Di sini saya menemukan void genap. Di sini dia mendefinisikan sebuah fungsi bernama genap yang tidak akan mengembalikan nilai void. Nah, fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan angka-angka genap hingga batas tertentu. Kemudian di sini ada bool lanjut. Bool lanjut ini berfungsi untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak. Do ini adalah perulangan. Cout masukkan batas, dia akan menampilkan masukkan batas. Kemudian cin ini batas. Ini adalah inputan jika kalian mau masukin. Tentunya begini nih teman-teman, di sini 1, level 1. Nah, sin ini berfungsi untuk kalian masukkan nilai, contohnya 10. Nah, dia akan batasnya 10. Kenapa? Karena di sini pakai kurang lebih, jadi sampainya cuma 8. Di sini cuma angka 2, 4, 6, 8, cuma dihitung angka-angka genap saja teman-teman. Jadi di sini ada for in j sama dengan 1, j kurang lebih batas. Batas ini tuh contohnya tadi tuh 10 tuh. Nah, batasnya 10, kemudian dari 1 sampai 10, tapi tidak sampai 10, cuma sampai 8 karena di sini kita menggunakan kurang lebih. Kalau kita pakai sama dengan 1, bukan batas 10. Nah, dia sampai 10. Kalau kita tidak pakai sama dengan, dia cuma sampai 8. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan void 3n. Dia mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama 3n yang tidak dapat mengembalikan nilai void. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan angka 3n. Nah, di sini integer batas sama dengan ini. Integer genap ini adalah variabel. Ini adalah lanjut. Ini apakah pengguna ingin melanjutkan. Kemudian sini ada rumusnya nih teman-teman. Integer j sama dengan 1, j kurang lebih batas. Batas itu kalian mau masukkan berapa? Contohnya begitu teman-teman. Nah, begini coba kita jalankan 3n. Kita pilih nomor 2, masukkan batas, contohnya 20, enter. Nah, ini teman 1, 3, 2, 6. Dia akan mendefinisikan sampai 19. Karena di sini 20, jadi 20 tidak ditulis karena di sini tidak pakai sama dengan. Begitu teman-teman. Kemudian pokoknya cout ini cuma menampilkan teks yang ingin kita masukkan nilai di dalam sini. Nah, di sini ada bool pali. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama pali yang menerima satu parameter bertipe integer bilangan bulat bernama n. Fungsi ini bertipe bool yang berarti akan mengembalikan nilai true atau false. Di sini integer temp sama dengan n, integer reverse sama dengan 0, while temp lebih dari 0, reverse sama dengan reverse kali 10, tambah temp modul 10, temp sama dengan temp 10, return n sama dengan reverse. Di sini ada integer temp sama dengan n, dia mendeklarasikan variabel temp dan menginisialisasikan dengan n. Variabel temp digunakan untuk menyimpan sebuah dari n agar nilai asli n tidak berubah selama proses pengecekan. Teman-teman, ini fungsinya ini akan masuk di sini palindrom di integer reverse sama dengan 0, sama juga ini integer reverse sama dengan 0, sama juga
dengan integer temp. Dimana while ini adalah perulangan. Di sini ada void palindrome. Dia mendefinisikan sebuah fungsi bernama palindrome yang tidak dapat mengembalikan nilai void. Nah, palindrome ini berfungsi untuk menampilkan angka-angka palindrome. Nah, integer batas bulan itu contohnya seperti itu. Ini di atas. Nah, kemudian ada rumusnya juga teman-teman. Sini J sama dengan 1, J kurang lebih batas J plus. Nah, kita coba masuk di palindrome. Kita klik 3, enter, sekian batas 10. Nah, ini angka palindrome hingga 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 30? Karena di sini kurang lebih. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada void Fibonacci. Dia mendefinisikan fungsi yang bernama Fibonacci yang tidak dapat mengembalikan nilai void Fibonacci. Dia akan menimbulkan angka-angka Fibonacci. Di sini ada integer n, integer hasil bool lanjut. Nah, n ini untuk variabel. Dia fungsinya untuk menyimpan angka dari pengguna. Hasil juga ini tipe integer yang digunakan dalam kode ini. Nah, cout ini masukkan angka. Sini ada do-nya itu sudah saya jelasin tadi seperti yang di atas. Jadi kita lanjut ke bawah sini. Ada rumusnya. Di sini ada integer fn. Dia mendeklarasikan sebuah array f dengan panjang. Ini digunakan untuk menyimpan derat Fibonacci. Ini ada integer j, ini adalah variabel. Nah, di sini ada f dalam kurung 0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1. Dia menginisialisasikan dua elemen pertama di deret Fibonacci dan disetting ke 0 dan disetting ke 1. Di sini juga ada force j sama dengan 2, j kurang lebih sama dengan n, j plus. Nah, di sini ada kurang lebih sama dengan, maka angkanya yang kalian masuk akan dia pas di situ, contohnya 10. Nah, di sini kita langsung masuk aja Fibonacci 4, enter, ini 10. Nah, angka Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 4. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sini 10 derat. Karena apa? Karena di sini pakai sama dengan. Di sini kita menggunakan integer main. Di sini itu dia mendefinisikan fungsi utama main yang menampilkan titik awal masuk program. Di sini ada integer boolean. Integer boolean ini adalah pilihan ini variabel. Sini ada menu. Do ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar dari program. Ada menu, dia akan menampilkan tampilan menu. Di sini ada menu, fungsinya itu menampilkan menu ini. Dia menampilkan ulang menu. Nah, while ini tuh menangani kesalahan saat menginput. Nah, jika pengguna tidak masukkan ini teman-teman yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Maka dia akan mengembalikan nilai false. Di sini ada scene clear. Di sini ada scene clear, dia akan menghapus kesalahan pada input. Di sini ada scene ignore 1000. Dia akan mengabaikan 1000 karakter atau sampai ditemukan baris. Si out, dia akan menampilkan teks input salah harus angka. Si out, tekan enter untuk mengulanginya. Si in get, dia akan menginput tambahan dari pengguna. Kalau sistem Jels ini dia akan membersihkan layar konsol. Nah, di sini ada switch pilihan. Jika kalian memilih satu, maka fungsi genap akan dipanggil.
Contohnya begini teman-teman, jika kalian pilih 1, maka fungsi genap akan dipanggil. Jika kalian pilih 2, maka ini menampilkan angka 3n. Jika kalian pilih 3, maka menampilkan angka palindrom. Jika kalian pilih 4, akan menampilkan angka Fibonacci. Jika kalian pilih 5, kalian akan keluar dari program. Nah, while pilihan ini dia akan menampilkan tuh pilihan yang tadi tuh dari 1 sampai 5. Nah, return ini untuk mengembalikan yang tadi, menu yang tadi. Oke teman-teman, penjelasannya sampai di situ. Terima kasih.